Beginilah upaya penangkapan terhadap pelaku pembunuhan setelah sempat menjadi buronan polisi selama 3 hari. Pelaku berinisial MJ ini diburu setelah menghabisi nyawa majikannya berinisial KH di Desa Ujung Baroh, Aceh Barat. Dalam pelariannya, pelaku sempat dicegat oleh personel Polres Tanah Karo. Namun warga Lampung itu berhasil lolos setelah menabrak 2 polisi dan 1 warga. Petugas kemudian mencium tempat persembunyian pelaku yang berada di komplek Terminal Bengkulu. Petugas langsung menangkap pelaku saat sedang tertidur dan langsung membawanya ke Polres Aceh Barat. Pelaku mengaku hilaf melakukan perbuatannya dan menyebut nekat melakukan aksinya karena sakit hati, sebab korban tidak membayar upah kerjanya selama melakukan renovasi rumah. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan lebih dalam. Kapolres Aceh Barat mengatakan, selain kasus pembunuhan, pelaku juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menabrak anggota polisi dan warga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati dan paling ringan kurungan penjara 20 tahun. Kenapa Bang nekat menghabisi nyawa korban? Karena gajinya nggak dikeluarkan Pak, nggak sesuai. Saya udah makan, udah susahkan di situ. Udah kerja orang jauh juga Pak, mau minta siapa uangnya. Saya juga pulangnya kan jauh. Saya kerja kulit bangunan di situ. Dipotong-potong terus kerjanya. Akhirnya dari 160 bisa jadi 100 tanpa alasan. Kerjanya pun udah maksimal, nyampe lembur malam. Saya juga diambil uangnya, jawabannya seperti itu. Ada yang dihitung 100.000, kok bisa gitu. Nah, setelah itu saya minta aja kalau mau selesai ya udah, kan disuruh berhenti, mau dibayar, saya minta aja uangnya. Itu pun nggak dikasih juga Pak. Akhirnya saya hilap di situ Pak, ada linggis di bawah itu, langsung saya aku ambil. Diduga menurut informasi pelaku melarikan diri menuju ke Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan jalur lintas barat Sumatera. Pada saat kita melaksanakan pengejaran, didapati pelaku pada saat itu di Tanah Karo, di Polres Tanah Karo, sedang dilakukan proses penangkapan. Pelaku melarikan diri dan menabrak 2 orang polisi petugas lalu lintas Polres Tanah Karo yang sampai saat ini mungkin masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya. Dan selanjutnya si pelaku melarikan diri menuju ke arah sebuah hutan tempat wisata, dekat tempat wisata di sana, dan kemudian melarikan diri menabrak lagi 1 orang warga sipil. Kita terapkan berdasarkan konstruksi pasalnya adalah 340, yaitu pembunuhan berencana, junto 339 pembunuhan yang disertai dengan membawa barang milik korban, atau junto 338 untuk membangun atau merenovasi kediaman daripada si korban di Aceh Barat di TKP. Diajak kemari untuk menjadi tukang di rumah tersebut. Secara umum, pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan
bisa dikatakan sebagai gagal bayar. Jadi si korban ini keberatan untuk membayar sudah dilakukan. Ya. Oleh karena itu dapat saya simpulkan motifnya adalah sakit hati atau dendam terhadap si korban. Apa saja Pak barang yang dibawa oleh pelaku ini Pak? Barang-barang yang dibawa oleh pelaku dari korban. Ya. Dari korban sebuah mobil Toyota Rush, kemudian satu buah handphone milik si korban. Karena pada saat setelah membunuh, memukul kepalanya dengan sebuah besi ulir ya, bisa dikatakan linggis di bagian belakang kepalanya, ditarik, dipukul kembali, kemudian mengambil mobil. Jadi karena sudah panik, ambil mobil sekaligus handphonenya dan dibawa lari menuju ke Sumatera Utara. Ancaman untuk yang kasus jahat Pak ini Pak? Apa? Ancamannya? Ancaman pidananya Pak? Oke, untuk di 340 pidana maksimal hukuman mati atau selama-lamanya seumur hidup. Dan untuk yang 339 pidananya seumur hidup atau 20 tahun penjara, sedangkan yang 338 15 tahun penjara.